kegemaran lama telah lenyap, dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap, dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Selamat pagi, selamat berjumpa, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita kembali di dalam acara persekutuan doa pagi secara online. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai. Terpujilah Tuhan ketika kami pada pagi hari ini kami dapat bangun kembali, dapat menikmati berkat-berkat-Mu setelah semalam kami dapat beristirahat. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini dapat kami betul-betul resapi dan betul-betul kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh peralatan yang dipakai, baik laptop maupun handphone, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Demikian juga untuk internet, semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah, kami akan merenungkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat dari kitab Korintus, yaitu 2 Korintus 5 ayat 17. Saya akan membawakan cuma satu ayat saja. 2 Korintus 5 ayat 17. Salah satu ayat yang populer juga. Kita akan merenungkan satu ayat saja. Saya akan membacakan untuk kita semua. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Jadi saya ulangi lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, baru-baru ini ada berita viral ya. Salah satunya gebrakan-gebrakan daripada Gubernur Jawa Barat yang baru. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Kang Deddy Mulyadi. Nah, kita melihat salah satu gebrakan yang membuat banyak orang berkomentar atau yang membuat banyak orang sinis, apatis maupun ada juga yang mendukung, yaitu adalah salah satunya adalah program memasukkan anak nakal ke dalam militer, pendidikan militer. Jadi anak-anak nakal ini selama ini yang mungkin terlibat dalam narkoba, geng motor, ataupun minum-minuman keras, ya, ciu, narkoba dan sebagainya,
Mereka yang betul-betul anak yang sudah sulit diatur dan orang tua sudah angkat tangan. Nah, Kang Dedi ini, Gubernur Jawa Barat, mempunyai gebrakan yang baru, yaitu memasukkan anak-anak nakal ini ke dalam militer supaya merubah karakter dengan tujuan tidak ingin generasi muda, khususnya generasi muda orang Sunda atau Jawa Barat itu hancur. Ya, padahal masa depan adalah terletak di dalam generasi muda. Mereka adalah tongkat estafet daripada orang-orang yang sudah tua atau generasi penerus pejabat atau pemimpin sekarang. Ya, mereka adalah impian masa depan atau mereka adalah pemuda harapan bangsa. Nah, Kang Dedi melihat kalau pemuda harapan bangsa sudah rusak, dia tidak akan bisa memimpin. Dia tidak bisa akan menjadikan kebanggaan bagi masyarakat Jawa Barat. Karena itulah dia ingin merubah karakter pemuda-pemuda ini. Nah, kalau kita lihat memang sudah banyak orang tua yang merasa resah dan angkat tangan karena mereka tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Anaknya lebih takut terhadap temannya, lebih takut terhadap anggota gengnya daripada perkataan orang tuanya. Nah, mereka sudah angkat tangan dan mereka menyerahkan semuanya ke Gubernur Jawa Barat untuk dididik. Nah, Gubernur Jawa Barat ini kemudian memerintahkan supaya mereka dididik di dalam militer dan mungkin bisa sampai 3 bulan atau 6 bulan. Tetapi mereka tetap mendapatkan pengajaran sekolah tetap. Nah, mereka akan dirubah karakternya, cara hidupnya, cara pandangnya, ya. Nah, supaya mereka betul-betul berubah. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, semoga bisa berubah sesuai dengan harapan daripada Kang Dedi ini. Karena memang ketika masuk ke dalam suatu lingkungan akan sangat sulit. Kalau lingkungan itu lingkungan yang buruk, akan sangat sulit untuk keluar dari lingkungan itu. Ya, memang semuanya harus berubah, cara pemikiran, cara gaya hidup, semuanya harus dirubah. Itu menurut Kang Dedi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita pada pagi hari ini belajar dari kitab 2 Korintus, di mana ini di salah satu ayat yang terkenal. Jadi Paulus mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, di dalam Kristus, ya, artinya bersama Kristus, menyerupai karakter Kristus, hidup di dalam Yesus, dan Yesus hidup di dalam saya atau kita. Tentunya ketika berubah, apalagi ketika ada Kristus di dalam hati kita, tentunya ada perubahan. Perubahan yang sangat mendasar, perubahan yang sangat dramatis, perubahan yang sangat drastis, maksud saya. Jadi semua pola pikir kita berubah, pandangan hidup kita berubah, sudut pandang hidup kita berubah. Yang lama sudah berlalu, kita diubahkan, hidup kita diubahkan oleh Yesus. Kalau secara manusiawi adalah sangat sulit ketika kita merubah diri hidup kita sendiri. Pemikiran kita, sudut pandang kita, hati kita, jiwa kita sangat sulit untuk dirubah dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri, kecuali oleh Yesus Kristus sendiri. Nah, Bapak Ibu, ketika kita lahir, kita dilahirkan. Itulah ketika itu kita diciptakan secara jasmani, secara fisik. Kita betul memang sudah lahir. Tetapi ketika kita dilahirkan kembali, itu artinya secara rohani kita berubah, secara jiwa kita berubah, hati kita juga berubah. Kita sudah mau merubah pandangan yang lama. Kita tidak ingin melihat sesuatu yang lama itu. Kita betul-betul dirubah, hati dan jiwa kita, pemikiran kita. Dan itu nanti akan
Ya memang itu adalah suatu proses. Tetapi ketika Tuhan Yesus sendiri yang merubah hidup kita, cara pikir kita, pandangan kita. Kita yang dulunya hidup dalam ketamakan, hidup dalam kesombongan, keserakahan, hidup dalam iri hati, hidup dalam keputusasaan, hidup di dalam sesuatu yang negatif, yang lama, ya, kesombongan, ya seperti yang tadi, ketamakan, keserakahan, itu adalah hidup yang lama. Tetapi ketika Yesus hidup di dalam kita, kita akan berubah. Kita berubah. Kita menjadi orang yang lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti bicaranya lemah lembut, enggak. Tetapi kita akan mempunyai pemikiran atau cara berbicara yang berbeda. Kalau dulu mungkin kita serakah, serampangan, gampang ngomong segala sesuatu yang menyakitkan orang lain. Tetapi ketika Tuhan Yesus hidup di dalam kita, kita akan berubah. Kita akan memikirkan lebih dahulu sebelum kita bicara. Kita tidak ingin menyakiti hati orang lain. Kalau dulu mungkin kita sering sekali menyakiti hati orang lain. Sering sekali kita ingin sekali membalas dendam apabila kita disakiti. Tetapi ketika kita dirubah, kita akan mempunyai pandangan yang berbeda. Sudah tidak lagi sombong, sudah tidak memikirkan diri sendiri, sudah tidak egois, kemarahan, putus asa, ketamakan, semuanya itu dirubah oleh Yesus supaya kita menjadi pribadi yang baru. Kita tidak ingin melihat masa lalu, tetapi kita akan melihat masa depan. Bagaimana karakter saya, sifat saya dirubah. Kita tidak bisa merubah karakter kita sendiri ataupun dari luar, tetapi yang bisa merubah adalah Tuhan Yesus. Tentunya juga dengan kemauan dan kemampuan kita. Nah, Bapak Ibu, di sini disebutkan ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Dia adalah pattern, ya. Dia adalah patokan kehidupan yang baru. Dia adalah teladan bagi kehidupan kita yang baru. Tuhan Yesus adalah manusia yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh. Bukan hanya omon-omon saja, tetapi betul-betul Tuhan Yesus, karakter yang ada di dalam Yesus bisa kita contoh. Dia lemah lembut, dia mengampuni orang lain, dia mengasihi orang lain, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan dia betul-betul menerima kita apa adanya. Ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat ini cuma satu ayat. Biarlah dengan satu ayat ini kita akan bisa merubah. Tuhan Yesus akan merubah hidup kita. Hidup kita bukan hidup yang lama, tetapi hidup yang baru. Sudahkah kita lahir baru? Sudahkah kita mempunyai hati yang baru? Marilah kita mempersilahkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita, sehingga karakter Yesus ada di dalam hati kita. Terutama itu akan diuji ketika kita mengalami saat-saat kritis, Bapak Ibu. Ketika masalah persoalan akan datang, ketika semua beban berat akan datang. Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Tetapi ketika kita mempunyai Kristus Yesus dan hidup di dalam kita, kita akan melihat krisis itu. Bahwa krisis itu harus kita hadapi. Bukan kita lari, bukan kita takut, tetapi bersama Kristus kita kuat menghadapi krisis itu. Bukan lagi kita yang lama, tetapi kita semakin berani menghadapi hidup ini. Bila Tuhan terus berserta kita. Nah, Bapak Ibu,
pagi ini kita diingatkan kembali. Marilah kita lahir baru bersama Kristus yang sudah memberikan kita kekuatan. Yang lama sudah berlalu, biarlah yang lama itu merupakan kenangan. Tetapi yang akan datang, yang sekarang hidup kita adalah hidup yang sesuai dengan Yesus inginkan. Supaya kita sesuai dengan kehendak Yesus saja. Supaya kita suci dan kudus di hadapan Yesus. Karena kita adalah anak-anak daripada Allah. Anak yang Tuhan inginkan adalah anak-anak yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita. Selamat lahir baru. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan masuk beberapa pokok doa. Marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan, ketika kami sudah mendapat firman-Mu, biarlah kami mendapat rema atau mendapat manfaat atau mendapat inspirasi ketika kami sudah menyaksikan siaran secara online ini. Biarlah kami mempersilahkan Tuhan Yesus hidup di dalam kami dan hidup kami di dalam Yesus. Supaya karakter kami dirubah, supaya hidup kami yang lama itu dirubah menjadi ciptaan yang baru, menjadi hidup yang baru, hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan hidup di dalam dosa, bukan hidup karena kesenangan atau egois kami, tetapi kami hidup untuk Yesus. Dan Yesus hidup di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah semakin lama kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja, sesuai dengan karakter yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, biarlah kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, biarlah Engkau berkati di dalam pemerintahan Presiden Prabowo, biarlah berkati seluruh menteri, seluruh pejabat dari tingkat pusat sampai daerah, biarlah semuanya dapat bekerja untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K, berkati para pengurus, berkati kepala sekolah, berkati guru-guru dan siswa-siswa. Biarlah proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dan saat ini kami juga bersyukur ujian sudah selesai dan biarlah mereka pun anak-anak dapat mengisi liburan dengan baik dan positif. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun, biarlah mereka semakin hari semakin setia kepada Engkau dan semakin hari semakin bersyukur karena hidup mereka yang sudah sehat dan sangat berkelimpahan. Bapa dalam surga, kami juga tetap berdoa untuk proses kependetaan Penatua Cynthia. Biarlah semua proses dapat dilalui oleh saudara Cynthia dan dapat melalui ujian peremptuar atau ujian percakapan gerejawi dengan baik dan dapat dinyatakan dengan lulus. Kami juga tetap berdoa untuk proses pembangunan tanah makam di Kaliori. Biarlah Engkau berkati panitia yang bekerja, berkati untuk kontraktor yang membangun, dan berkati juga untuk para donatur yang tetap setia untuk memberikan sumbangan, memberikan persembahan untuk pembangunan tanah makam ini. Kami juga berdoa untuk mereka, saudara kami yang lansia, yang lemah secara fisik atau di dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu François Wulangi, Bapak Sutejo, Ibu Henanto Teja, Ibu Gan Kejang, Ibu Ratna Haryani, Ibu Ayong, Bapak Ibu Abraham Werimon, Ibu Heni Supeni, Bapak Timotius Oswari, Ibu Handoyo, Ibu Gianti, Bapak Paulus Haryanto, Ibu Sylvia Petra, Ibu Hutauruk, dan mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini sakit, tapi kami belum mengetahui, biarlah Engkau juga tetap sembuhkan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami juga berdoa untuk kehidupan kami, aktivitas kami pada hari ini. Biarlah semuanya dapat berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, persekutuan doa pagi pada hari ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua.
Amin.